Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita kemarin, pelayanan di luar perkemahan. Ya, kita coba dulu sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas, pemahaman-pemahaman bahwa di dalam Alkitab kita melihat ada dua pelayanan. Ada yang kita sebut saja di dalam perkemahan yang sudah lama, yang sudah berjalan lebih dahulu. Kemudian yang di luar, ya. Yang di luar ini juga bukan datang begitu saja, tapi karena yang di dalam sudah mulai katakanlah membusuk, mulai ada kemerosotan, maka Tuhan mulai yang baru, ya. Itu yang kita bilang di luar perkemahan, ya. Kita sudah melihat ini di Ibrani 13 ayat 13 bahwa Yudaisme waktu itu di zaman Tuhan Yesus sudah mulai merosot dan Tuhan buat sesuatu yang baru, ya, pelayanan baru, anggur yang baru, anggur segar, tapi tentu struktur yang lama tidak bisa menampungnya. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita memiliki mezbah, ya, sebagaimana di yang tipe yang perjanjian lama itu binatangnya dibakar di luar perkemahan, demikian juga Tuhan Yesus menderita di luar perkemahan, di luar kota Yerusalem sebenarnya. Nah, Paulus bilang, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan, menanggung kehinaannya. Jadi pelayanan di luar perkemahan itu adalah suatu pelayanan yang lahir karena yang di dalam itu sudah terjadi pembusukan, terjadi kemerosotan, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh, ya, mengenai Nuh, mengenai Abraham, dan juga sedikit nanti mengenai Daud, ya, khususnya mengenai Yonatan itu yang nanti kita akan melihat itu ceritanya. Jadi mari kita mulai dulu contoh Nuh. Kemarin kita sudah melihat langsung contoh Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat Nuh, ya. Nuh ini bagaimana ceritanya ini? Kita tahu, ya, Kain Habel ceritanya. Ini ada dua mezbah, dua pelayanan, dan si Kain membunuh Habel. Setelah itu Adam memiliki lagi anak yang namanya Set. Inilah keturunan yang baik ini, ya, keturunan Set. Karena keturunan Kain, dia setelah membunuh Habel, dia menjauh dari Tuhan. Walaupun mereka keturunan Kain inilah yang membangun peradaban manusia. Karena keturunan Kain ini ada yang namanya Yabal, dia menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara peternakan lah, ya. Kemudian ada lagi yang namanya adiknya Yubal, bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling, entertain lah. Kemudian ada lagi yang namanya Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi, ya. Ini kayak semacam perindustrian lah, ya. Jadi peradaban manusia itu berkembang melalui keturunan Kain. Namun Kain bukan seorang yang beribadah kepada Tuhan, ya. Dia menjauh dari Tuhan. Nah, ini Set di pasal 5 Kejadian ini keturunannya, ya, inilah keturunan yang baik, ya. Dia bergaul. Di sini ada Henok, ya, yang bergaul dengan Tuhan, ya. Ada juga nanti di sinilah Nuh itu, ya. Nah, ini keturunan Set ini tidak disebut perbuatannya apa, tapi umurnya disebut semuanya, ya. Karena bagi Tuhan yang penting bukan berkarya dulu, berbuat dulu, bukan ritual dulu, tapi relationship dulu, ya. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan bagus, barulah karyanya, ritualnya, perbuatannya itu diperhitungkan. Tapi kalau tidak, sekalipun perbuatannya kayak keturunan Kain ini sangat bagus, membangun peradaban manusia, tetap nggak dihitung umurnya. Dalam keturunan Kain ini nggak ada umurnya disebut, karena memang tidak berharga di hadapan Tuhan, ya, waktu-waktu mereka itu. Lain dengan keturunan Set ini. Jadi Set ini terus di pasal 5 ini sampai akhirnya ada Lamek. Dan Lamek ini melahirkan Nuh. Nah, Lamek ini bilang anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita. Jadi setelah Nuh berumur 5 tahun, dari dia memperanakan Sem, Ham, dan Jafet. Nah, ketika
keturunan Kain sudah manusia makin banyak pasal 6 di bumi. Nah di sini lihat ada kalimat yang banyak orang menafsirkannya macam-macam ya. Kita lihat dulu sebentar ini. Ayat 1 ya, pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia dan sebagainya ya. Nah di sini terjadi kejatuhan dari keturunan Kain ini. Ya, nah ini sekarang kita bilang dulu lah, kita tafsirkan dulu lah. Ini karena anak-anak Allah ini ada yang menafsirkan ini katanya malaikat yang jatuh. Ada dua alasan kenapa sulit menerima tafsiran itu. Karena Tuhan Yesus bilang malaikat itu nggak kawin mengawin. Yesus bilang nanti ketika kita akan hidup seperti malaikat yang tidak kawin mengawin. Tapi kalau orang bilang nanti malaikat jatuh kok kawin sama perempuan. Lagi pula apa yang jatuhnya cuma laki. Itu gimana? Jadi kacau lah ya. Jangan menafsirkan yang terlalu jauh lah ya. Dan kedua juga kalau dibilang anak-anak malaikat jatuh, kenapa dibilang masih anak-anak Allah? Ya, jadi tafsiran itu tolong dibuang lah ya. Kita ambil yang apa ya? Ada prinsip dalam penafsiran itu simplicity. Tafsirkanlah sesuatu itu yang sederhana, jangan terlalu jauh-jauh, ya mikir yang gagak gitu ya. Yang sederhana saja, lihat pasal anak-anak Allah di sini ya tentunya keturunan Set. Karena mereka inilah keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun keturunan ini akhirnya campur baur dengan keturunan Kain. Jadi kejatuhan manusia itu, kejahatannya itu ketika anak-anak Allah keturunan Set kawin campur dengan keturunan Kain yang anak manusia yang menjauh dari Tuhan. Nah itu. Tapi Nuh yang adalah keturunan Set dikatakan di sini memang Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tapi ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya, ketika keturunan Set campur dengan keturunan Kain, anak-anak Allah ini, Nuh tidak ikut, ya, karena dibilang di sini tidak bercela dibandingkan dengan orang-orang sezamannya itu yang kawin campur, ya. Jadi Nuh di sini ini semuanya keturunan Set ini, Sem, Ham, Jafet itu keturunan Set, ya. Benar-benar ya istrinya walaupun nggak disebut di sini istri Nuh itu nama perempuan kan nggak disebut sini. Jadi Nuh ini tadinya begini Pak Saudara. Ini ada ministry dari Adam, dari Habel yang ganti Set. Terus dia punya ministry. Tapi ministry ini merosot gara-gara kawin campur. Ya. Sehingga jadi jahat begitu ya. Kalau air putih campur air kotor jadi apa? Jadi air kotor. Ya. Nah, inilah yang terjadi, sudah merosot. Barulah Tuhan pilih Nuh, ministry yang berikut. Apa ministrinya Nuh? Ministrinya Nuh ini memulihkan bumi. Bumi udah jadi rusak gara-gara kawin campur itu. Tuhan pulihkan bumi ini. Karena rencana Tuhan tuh fokusnya ke bumi. Menegakkan kerajaannya di bumi. Itu sebabnya pakai air bah lah, ya. Untuk menghapuskan yang ini. Supaya Nuh mulai lagi. Hanya 8 orang. Memang pelayanan di luar kemah itu sedikit. Sedikit orangnya, kecil bahkan ya. Bahkan aneh. Seperti bangun bahtera di atas tanah gitu ya. Barangkali itu Nuh itu diejek-ejek juga itu. Oleh keturunan Kain yang campur dengan Set itu. Diejek-ejek juga. Ngapain? Nggak ada apanya ya. Pelayanan di luar kemah ini. Tapi akhirnya waktu membuktikan
Benar, datang hujan, nah habis. Mulailah Tuhan dengan apa? Nuh, istrinya, Sem, Ham, Jafet, istrinya juga, ya. Jadi inilah dia, pelayanan Nuh adalah pelayanan di luar perkemahan. Perkemahan yang di dalam itu siapa? Yang di dalam perkemahan ini campuran keturunan Set, anak Nawa ini dengan keturunan Kain. Sudah membusuk. Ini bisa dibilang kayak Babel gitu, kacau, campur aduk, ya. Jadi pelayanan di luar perkemahan itulah dia Nuh. Contohnya, walaupun kecil, walaupun kayaknya nggak ada artinya, nanti waktu membuktikan. Ketika datang Tuhan melalui bah, nah baru disitulah terbukti bahwa Nuh memang orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Oke. Berikut dia masuk kepada ministrinya Abraham. Ini bagaimana nih? Ceritanya begini. Ini Nuh ini punya anak Sem, Ham, dan Jafet. Ya. Nah ini ada kesalahan gagalan Nuh di sini ya. Nuh di sini dia minum anggur ya, kebanyakan kali ya. Juga belum tahu itu mabuk, telanjang. Nah si Ham ini melihat telanjangan ayahnya, tapi dia nggak ditutupi. Dia lapor kepada Sem dan Jafet. Tapi Sem dan Jafet itu menutup. Ya, dengan kain dia nggak lihat, jalan mundur gitu ya. Baru lu sadar bahwa yang diperbuat Ham ini ya mempermalukan ayahnya lah, kayak begitulah ya. Dikutuk oleh Nuh. Nah ini dia Ham ini. Ya. Akhirnya Ham punya anak Kusi. Kusi punya anak Nimrod. Nah ini dia Nimrod ini. Seorang yang apa? Pemberontak gitu ya. Seorang yang dengan tegar menentang rencana Tuhan dengan cara membangun menara Babel dengan tujuan cari nama. Bukan meninggikan nama Tuhan, bukan. Cari nama bagi dirinya. Kemudian supaya jangan berserak sementara Tuhan bilang penuhi bumi. Inilah Nimrod, inilah yang membangun, orang pertama yang membangun pemerintahan manusia. Ini dia Nimrod ya. Jadi ini kejatuhan. Lah itu Tuhan akibin. Pecahlah bahasanya Tuhan bikin ya. Jadi bangsa-bangsa. Pecah ya. Masing-masing bangsa-bangsa, masing-masing punya pemerintahan sendiri ya. Tadinya rajanya satu si Nimrod ini. Tuhan pecah. Jadi banyak lah. Masing-masing bangsa punya rajanya lah gitu ya. Ini pemerintahan manusia yang menentang rencana Tuhan. Nah, ketika itulah Abraham dipanggil. Ya, Abraham ini keturunan Set. Kalau saudara lihat di peta itu Ham ini yang bagian ke arah Afrika ini, sana. Kalau yang Sem ini yang di gurun Arab ya. Nah, kalau termasuk di situ Irak ya, kena juga itu ya. Kalau saya lihat gambar nanti yang Jafet di atasnya ya. Nah, waktu itu keturunan Sem dan Jafet yang di atas ini bagus ya. Nimrod ini yang di Afrika sebelah sini nih. Ini tiba-tiba Nimrod bangun kerajaannya di Babel itu di dalam keturunan ini Sem. Dia bangun di Asyur juga, ya. Itu juga Sem juga. Jadi ini Nimrod ini maunya dia bangun ya di situlah di Afrika lah ya. Tapi dia enggak datang ke sini. Akhirnya campur aduk kembali lagi. Manusia jatuh lagi, ya. Tadinya masih bagus, masih ada ministrinya keturunan Sem, ministri keturunan Jafet, masih ada. Tapi bercampur akhirnya jadi bangun Babel, jadi bangun menara Babel oleh Nimrod ini. Jatuh lagi manusia, pecah menjadi bangsa-bangsa, pemerintahan bangsa-bangsa. Dibilang itu zaman Pelek, di zaman Pelek itulah bumi terpecah menjadi pemerintahan bangsa-bangsa. Setelah itulah Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, daerahnya itu dengan Babel dekat itu. Daerah Irak lah itu. Sekarang.
Abraham dipanggil keluar. Karena ini pelayanan di luar kemah nih, Abraham. Perkemahan, katakanlah perkemahan pemerintahan manusia, udah jatuh. Sudah dihakimi. Ya, istilah Abraham keluar. Karena Tuhan mau bikin pemerintahan ilahi melalui Abraham. Keturunannya, itulah Yesus, akan membangun satu kerajaan. Maka kerajaan dunia ini, yang bangsa-bangsa itu, akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya ini gereja ya, gereja pemenang. Jadi Abraham ini membangun suatu pelayanan di luar kemah. Tuhan bilang keluar dari, makanya ini Abraham ada yang enggak taatnya juga, dia suruh keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya. Nah, dia masih bawa dari Ur Kasdim, masih bawa bapaknya dengan Lot ya. Itu sebabnya umur Abraham dari Ur Kasdim ke Haran, dia berdiri di Haran ya, enggak dihitung. Oke, jadi Abraham juga suatu ministry di luar kemah ya, yang menghasilkan kingdom of God di bumi ya. Sekarang belum ya, sekarang belum datang kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus bilang doakan, datang kerajaanmu. Kenapa datang kerajaanmu? Karena udah banyak nih kerajaan manusia ini yang diakibatkan Nimrod. Pecahan Nimrod kan, kayak gitu lah. Jadi sekali lagi sudah lihat ini Abraham melakukan ministry di luar kemah, di luar pemerintahan manusia. Apa tujuannya? Membangun kerajaan Elohim. Ya, sedikit memang, sedikit. Abraham ini sendiri aja dengan anak pun belum ada. Ya kita tahu saja lah. Abraham nanti Ishak ya, Yakub apa semuanya baru Israel. Oke, ini yang kedua contohnya. Yang ketiga dulu kita lihat. Daud dengan Saul. Nah ini. Saul ini pelayanan di dalam kemah. Kenapa demikian? Karena Saul ini hanya bagus 2 tahun. 38 tahun kemudian tidak bagus dia. Mulai merosot. Kita tahu ceritanya di Samuel itu. Saul gagal mendengar suara Tuhan. Waktu peristiwa itu ya. Akhirnya Tuhan menolak Saul. Tuhan mulai satu milisi yang baru. Itulah Daud. Ini dua-duanya dipilih oleh Tuhan. Saul dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Daud juga dipilih Tuhan, diurapi juga. Ada 2 ministry ini. Saul, Daud. Dalam hal ini kita mau lihat dulu si Yonatan ini. Karena minggu lalu kemarin sudah kita tegaskan ya. Orang gak bisa netral dengan pelayanan di luar kemah, gak bisa. Orang hanya bisa mendukung atau menentang. Yesus bilang, barang siapa yang gak mengumpulkan bersama dengan aku, dia mencerai beraikan. Kita lihat kasus Yonatan. Yonatan ini tahu, ya, tahu ceritanya itu dia dengan Daud menyatulah ya jiwanya itu. Dia tahu Daud akan menjadi raja. Bapaknya itu sudah ditolak. Tapi Yonatan ini nggak mau meninggalkan Saul untuk datang kepada Daud. Mari kita lihat ya. Pasal 22 sebentar. 1 Samuel ya. Ini. Ayat pasal 18-nya dibilang, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya, ini kita lihat yang pasal 20 nih ya. Ayat 42. Ini setelah Saul berencana membunuh Daud, Yonatan pergi ya, memberitahu kepada Daud. Ini ya, lihat ayat 42 ya. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian
Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Ya, setelah itu bangunlah Daud pergi, dan Yonatan pulang ke kota. Harusnya Yonatan ikut sama Daud. Ya, Daud dikejar-kejar dari gua ke gua, ya, gua Adulam, di Nob, ya, di Gad, ya, dikejar-kejar terus. 3.000 itu orang Israel yang mengejar Daud itu. Sementara Daudnya hanya 600 orang kurang lebih, itu pun orang-orang yang dikejar utang-utang, ya, sangat sedikit sekali. Nah, jadi Yonatan salah. Kenapa dia nggak keluar dari milistrinya Saul? Saul masih punya milistri, hanya makin merosot aja, nggak benar aja. Dia masih memerintah di Israel. Daud juga punya ministry, hanya ya gitu, ministry yang dikejar-kejar begitu, yang nggak jelas, ya. Nah, kemudian ada lagi pasal 23, ya. Kita lihat lagi Daud, ya, ayat yang ke-15, ya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat 17 dibilang, jangan takut, ya. Engkau akan menjadi raja Israel, aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ya. Ayat 18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa. Perhatikan ini. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Dia nggak mau bersama dengan Daud. Nggak tahu karena dia dengan hubungannya dengan bapaknya, ya kan. Dia udah sadar bahwa gerakan Tuhan di sini. Yonatan nggak pergi ke sini. Dia balik lagi. Akhirnya setelah Saul hancur, Yonatan ikut masih. Karena pelayanan ini akan hancur, sudah merosot, akan hancur, tinggal tunggu waktu. Pelayanan di dalam kemah itu akan hancur, tunggu waktu. Makanya Wahyu 18 ayat 4 bilang, keluarlah. Kita harus datang kepada yang baru, yang segar, ya. Di mana Tuhan bekerja di sana. Bukan di sini Tuhan nggak kerja, jangan salah. Ada berkatnya juga di sini, ada ministry juga di sini. Tapi sudah merosot. Oke lah, kesimpulannya dulu, ya. Ini kesimpulannya dalam dunia kekristenan lah dulu, ya. Kita tahu lah, ya, dunia kekristenan merosot. Kalau kita melayani di dalam, ya, bisa kena nanti penghakiman, ya. Ada gerakan di luar perkemahan dunia kekristenan, kecil memang gitu, nggak ada artinya lah, ya. Tapi disinilah Tuhan mau bekerja. Oke lah, kita sambung lagi besok. Semoga perkara ini semakin jelas, semakin kita melihat ini. Haleluya, amin.